Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, sehat semua? Sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, untuk yang apa kita Sehat, akan Pak. nanti di Alhamdulillah. apa ya, jangan sampai berdekatan ya. Oke, pada pagi hari ini kita akan memulai yaitu PPL kedua, yaitu tanggal 21 Juni jam 9 ya. Kita sudah membahas pada pekan yang lalu yaitu tentang fungsi logika. Tapi alangkah baiknya kita di sini untuk mulai pembelajaran hari ini kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Mungkin dari Muhammad Al-Fariza silahkan dipimpin untuk doanya. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Oke. Selesai. Oke, terima kasih Muhammad Al-Fariza. Oke, kita tahu bahwa kita sebagai penerus bangsa dan penerus dari pahlawan yang telah memberikan kemerdekaan pada kita sehingga kita bisa untuk menikmati dari buah kemerdekaan tersebut, yaitu kita saling berpartisipasi dalam pendidikan ini, yaitu kita bisa belajar dengan baik, dengan tenang ya. Itu diantaranya. Yang kedua yaitu kita tahu bahwa dari pahlawan-pahlawan itu semua kita diberikan suatu warisan, yaitu suatu bangsa yang makmur ya. Di antaranya kita bisa mengenal satu sama lain dari beberapa budaya, dari beberapa macam-macam teman, misalkan dari daerah Semarang, daerah Boyolali, atau mungkin luar kota atau luar Jawa. Terus di sini kita juga mengenal arti suatu pertemanan, kita saling menghormati satu sama lain ya. Di antaranya kita bisa mengenal watak satu sama lainnya dengan baik tanpa harus suatu kejadian yang tidak kita harapkan. Oke, itu di antaranya. Oke, untuk berikutnya silahkan kalian perhatikan, Pak Arif akan melakukan share ya. Di antaranya tentang materi yang akan Pak Arif berikan di sini. Oke, ini sudah kelihatan? Coba kalian perhatikan dulu lingkungan kalian ya. Apakah lingkungan kalian itu kondisinya baik apa tidak? Mungkin kalian ada satu keadaan tempat duduk kalian, atau mungkin lingkungan kalian agak basah. Jauhkan dari tempat-tempat yang membahayakan diri kalian ya. Karena Pak Arif mengharapkan bahwa selama pelajaran ini kalian akan aman untuk mengikuti pelajaran dan materi berikutnya. Oke. Sudah diperhatikan lingkungan kalian? Sudah baik-baik saja? Sudah? Sudah. Oke. Di sini Pak Arif memperlihatkan yaitu materi manipulasi. Pada kemarin materi sudah diberikan yaitu tentang materi if satu kondisi, lebih dari satu kondisi, ada if or, if and, dan lain sebagainya. Di situ Pak Arif sudah memberikan satu pembahasan yaitu berkenaan dengan materi yang lalu. Di antaranya yaitu penggunaan pemisah satu rumus yaitu titik koma atau koma. Di sini kita akan membahasnya. Semoga nanti kalian akan tercerahkan ya. Coba nanti kita lakukan satu persatu. Coba saya mau bertanya kepada kalian, bagaimana saat penggunaan Excel pertama kali di pengalaman kalian itu? Mungkin Sangrila bisa mengemukakan? Berisikan kotak-kotak untuk pengisian. Lalu pengaturan tabel yang belum mengerti banyak, sama digunakan untuk perhitungan angka saat pengisian data. Oke, terima kasih Sangrila. Mungkin ada lagi Anissa, kesulitan apa saja saat mengoperasikan rumus fungsi sintak Excel? Mungkin salah satu saja. Yang pertama itu saat menggunakan rumus dalam perhitungan, mengetikkan rumus sudah benar, namun masih error.
tanda itu titik koma atau koma. Oh, betul. Oke, terima kasih. Oke, di antaranya ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, yaitu memang untuk penggunaan sintak itu harus teliti sekali ya. Mungkin ada lagi Anissa Putri, bisa kamu sharing kepada kami cara mengatur setting, apakah pernah kamu lakukan apa belum? Gimana Pak? Maaf gak jelas. Cara mengatur atau setting komputer berkenaan dengan region nanti diperlukan untuk apa penggunaan pemisah antar rumus. Pak, sebelumnya saya belum tahu cara mengatur komputer karena biasanya saya hanya memakai saja. Oke, ada lagi yang mungkin dari teman yang lain? Tidak ada? Mungkin kalian tahu nggak apa bagian mana yang bisa kalian gunakan untuk pengaturan tersebut? Ada? Nadia? Atau Maura? Karena ini berkenaan dengan apa? Dengan setting komputer, nanti Pak Arif akan perlihatkan suatu apa pembahasan ya. Oke, di bahasan ini ada yang namanya manipulasi sel. Pernah dengar belum? Manipulasi sel, yaitu untuk mengeluarkan suatu keterangan seperti yang kita harapkan. Ya, ada yang namanya manipulasi sel. Oke ya, langsung kita aja mulai ya. Oke, karena ada beberapa kalian yang masih agak bingung tentang manipulasi sel. Oke, di sini itu ada yang namanya tentang manipulasi sel. Ya, oke, kita buka dulu. Yang pertama yang sudah kita lakukan yaitu kita berdoa tadi ya. Terus menyiapkan alat tulis. Ya, Pak Arif harapkan ketika kita membahas di sini kita ada suatu dokumentasi biar kalian tidak bingung saat mendengarkan atau saat kalian perhatikan apa materi yang kita pakai di sini. Ya, terus di sini ada yang perlu kalian yaitu kondisi diri baik-baik ya. Di antara seperti ini pada gambar ya. Oke. Ada materi kompetensi dasar ya seperti ini. Sudah kelihatan? Nah. Oke. Terus ada juga tentang ini ya, kom dasar, penerapan logika dan operasi perhitungan data. Terus yang pengetahuan yaitu ini dan ini ada untuk keterampilan mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Nah, di sini nanti kita akan melakukan beberapa praktek ya di antara buat kalian ketika kalian akan berkelompok ya. Terus di sini ada namanya materi pokoknya yaitu manipulasi sel. Terus sumber belajarnya adalah ini ya, belajar ya, ada Excel. Tip dan trik ya penggunaan Excel. Terus ada lagi yaitu IPK manipulasi sel ya. Nanti kita membahasnya di sini juga. Ada tujuan peserta didik mampu untuk menerapkan manipulasi sel dengan baik dan benar. Kita terus di sini peserta didik mampu memanipulasi ke MS Excel kemudian presentasikan dengan percaya diri ya. Setelah kalian mengetahui cara pengetahuan, nanti kalian bisa untuk melakukan dengan percaya diri, PD gitu ya. Oh pasti ini bisa. Nah itu diantaranya. Terus untuk bahan dan alat yaitu seperti ini. Penggunaan laptop atau HP ya. Kalau pakai laptop berarti pakai mouse. Kalau
biar connect internet pakai kota ya. Ada software Excel entah itu di HP atau di laptop. Untuk penggunaan WhatsApp itu bisa kalian lakukan untuk komunikasi di antara satu sama yang lainnya, atau Zoom, atau mungkin Google Meeting seperti yang kita lakukan hari ini ya. Terus di sini ada buku jurnal atau laporan ya, ada modul PDF ya seperti Pak Arif berikan untuk di Google Classroom. Seperti tadi malam Pak Arif sudah memberikan materi di Google Classroom, nanti kalian lihat itu ada beberapa materi ya, nanti bisa kita diskusikan bersama. Dan di Google Classroom sudah ada grup untuk diskusi ya, ada grup diskusi yang mungkin nanti kita bisa lakukan bersama-sama. Terus di metode ini ada namanya metode penilaian ya. Metode penilaian itu ada bermacam-macam ya. Di antaranya kita melakukan di Google Classroom ada Google Form. Di Google Form ini nanti kita perlihatkan contoh-contohnya. Sudah ada job sheet juga ya, itu di antaranya. Terus ini ada pilihan ganda. Nah inilah di pilihan ganda kita lakukan yaitu untuk skor atribut penilaiannya ya. Start. Oke, diantaranya nilai jawaban benar dibagi jumlah soal. Terus ini ada rubriknya ya, rubrik yang bisa kalian lakukan. Terus ini ada job sheet. Nah, di sini ada beberapa, ada persiapan, ada proses, ada hasil, ada sikap. Nah, ketika kalian nanti berinteraksi dengan teman, misalkan untuk belajar kelompok atau belajar bersama, ini ada sikap. Sikapnya bagaimana? Nah, terus waktunya seperti apa? Apakah tepat waktu atau terlambat? Dan ini bobotnya ada 10, 30, 40, 10 dan 10. Nanti dibuat persentase. Terus lah ini ada nilai sikap ya. Nilai sikap modelnya ada seperti ini ya. Ada AS, itu apa tuh? Bekerja sama. Ada SP, apa itu? Sopan. Ada TJ, tanggung jawab. Terus disiplin dan tekun. Untuk yang di sini ada yang bertanya? Tidak ada? Belum ada, Pak. Oke, lanjut ya. Oke. Silakan lanjut, Pak. Oke. Di materi nanti kalian silakan menganalisa dan kritisi setiap materi yang dipaparkan. Di antaranya seperti ini, ada masalah, ada berpikir, terus nanti kalian diminta untuk mencari solusinya, bagaimana solusi yang tepat, ya, itu di antaranya. Terus di sini ada permasalahan, ya, permasalahan seperti tadi ya. Di sini kita lakukan bagaimana cara meletakkan filter di antara merge dan cell. Nah, seperti ini. Ini ada merge, ini cellnya. Ya. Ini ada cell seperti ini. Terus coba sebentar. Pak Arif jalankan, apakah bisa terlihat pada kalian? Oke. Misalkan kita lakukan beberapa hal, yaitu tabel laporan. Yang kedua itu bagaimana cara mengatur angka inputan tidak kurang dari 1 dan tidak lebih dari 4. Dan memberi rupiah di nominal dan mengatur koma desimal. Ya, nanti Pak Arif setelah mainkan video buat kalian. Tuh seperti ini, ada 1, 2, 4 ya. Ada 2 seperti ini.
Oke. Terus di sini juga ada satu bentuk tabel error. Bagaimana cara mengatur satuan dengan angka dan bisa dihitung, ya. Oke. Coba Pak Arif melakukan tanya jawab dulu sebentar, ya. Pernah nggak kalian membuat tampilan judul data seperti itu? Pernah. 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 Oke. Nah. Oke, ada beberapa. Terima kasih para kita. Oke ya. Coba kita Pak Arif lakukan PowerPoint dulu ya. Oke. Oke, ini diantaranya bagaimana bentuknya seperti ini ya. Oke, tabelnya laporan bagaimana untuk membuat tampilan seperti ini. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, yang ini ada tabel error. Coba kalian perhatikan, ada angka 1, angka 2, dan jumlah. Di sini dan sebelah kanan itu berbeda modelnya. Ya. Dan ini kenapa? Karena ini ada errornya. Tapi yang di sini kok tidak ada errornya. Dan di antara error itu ada value, ada 0, ada div, ada 6. Ya. Kenapa di sini 15 kg dikali 5 hasilnya value. Sedangkan di sini 15 kg dikali 5 keluar hasilnya. Kok bisa? Nanti kita bahas bersama-sama. Nah, ini ada tabel jadwal. Nanti coba kalian perhatikan, terus kalian lakukan seperti apa untuk membuat tabel jadwal seperti ini. Kalau kalian bekerja sama, insya Allah nanti kalian bisa ya. Oke, nah di sini letak untuk pengaturan untuk yang titik koma dan koma. Pengaturan digunakan untuk setting koma atau titik koma pada komputer pada format pemisah antar rumus atau angka, ya. Coba perhatikan nih. Pernah nggak kalian buka seperti ini? Ini ada di mana ini? Ada di kontrol panel, ya. Kontrol panel nanti masuknya ada di clock and region, ya. Ini nanti. Ini untuk melakukan satu setting di titik koma dan koma. Ini bentuknya, terus diklik additional setting seperti ini. Terus nanti kalian akan diperlihatkan tampilan seperti ini, ya. Ini untuk desimalnya dan ini digunakan untuk koma atau titik koma. Desimal simbol ada seperti ini. Misalkan kamu mau ganti dari koma menjadi titik, bisa. Atau digit. Nah, seperti ini. Ini contoh, di bawahnya ada digit grup 123.456.789. Dan ini ada negatif number formatnya. Dan ini bentuk dari untuk komanya. Oke. Terus ada format cell, ya. Di format cell akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini Pak Arif perlihatkan ke kalian bentuk dari format cell, ya. Coba kalian perhatikan di situ, ya. Untuk bentuk dari format cell. Nah, biasanya kalau kalian menggunakan setting ada di format cell semua. Ini ada diperlihatkan tentang number, alignment, ada font, ada border, ada fill dan protection. Nah, di sini nanti akan digunakan dan settingnya di sini semua, ya. Oke, untuk format cell coba kalian perhatikan. Pernah nggak kalian melakukan setting untuk komputer menggunakan format cell? Ya. Ada Adi Arizaki, pernah belum kamu menggunakan ini?
Maura Raisa? Pernah? Belum, Pak. Ya, karena kita agak belum banyak membahas tentang ini karena modelnya daring ya. Mohon maaf Pak Arif belum bisa banyak memberikan materi seperti ini karena keterbatasan komunikasi kita lewat internet ya. Oke, itu diantaranya ya. Ada format number, ada date, biasanya digunakan untuk tanggal, dan ini counting. Lah, di counting di sini nanti kita mengeluarkan bentuk rupiah seperti ini. Ya. Lah, di custom ini nanti kita akan lakukan suatu settingan untuk memberikan kilogram, meter, dan liter. Nah, di sini nanti kita masuk ke custom. Nanti Pak Arif bantu cara pembuatan untuk customnya ya. Coba kalian perhatikan nih format cell Lehman. Ya, kira-kira seperti apa nih? Ya, format sel untuk Lehman. Rata kanan, rata kiri, rata tengah, ya, itu untuk teksnya. Ya, coba perhatikan pengaturan teks dalam tabel Excel. Ada Lehman. Nih, macam-macamnya. Wrap tag itu ada juga, ada string. Pernah dengar string belum? Pernah. Oke, string itu digunakan untuk apa? Jangan tahu? Belum tahu, Pak. Oke, string itu digunakan untuk menggunakan teks di tengah-tengah kotak, tapi sesuai dengan kotaknya. Misalkan kalau tulisannya banyak, nanti ketika menggunakan string, maka teksnya akan mengecil. Tapi kalau nanti teksnya besar, terus kotaknya gede, maka menggunakan string juga. Sebenarnya. Oke, ini ada bentuk untuk horizontal. Nih, horizontal. Ada general, ada left, ada center, ada right, ada fill, justified. Di sini juga ada untuk topnya, ada center, bottom, dan lainnya. Oke, data validasi, coba perhatikan. Nah, di sini digunakan untuk menginputkan atau memasukkan angka dengan keterbatasan tertentu. Misalkan, yang tadi ada 1 dan 4. Kita batasi 1 dan 4, tidak ada 5, 6, dan seterusnya. Jadi kalau kita beli atau masukkan nilai angka 1 sampai 100, maka tidak akan ada 1 sampai 102 atau 1 sampai 10, tidak ada 11, 12, dan 13 ya. Di antara seperti itu. Oke, ini untuk validasinya. Kita menggunakan di mana nih dapatnya Pak? Dapatnya di ribbon data, terus pilihnya adalah data validasi. Nanti akan keluar seperti ini. Ada ini value. Dan ini value nanti kita pilih. Ada whole number. Di whole number nanti akan settingan seperti ini. Ya. Ini diantaranya. Nanti kita praktekkan ya. Nah, ini seperti ini. Terus ada pembahasan. Ya, coba kita perhatikan dulu untuk pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pada pagi hari ini kita akan pelajari tentang ada judul data validasi, di mana data validasi itu adalah satu isian yang digunakan untuk memberikan batasan antara 1 sampai 4, dan dari itu nanti tidak akan mendapat peringatan dan tidak bisa digunakan. Dan juga ada pembahasan tentang error, di mana pembahasan error ini melibatkan yaitu format cell. Coba kita lihat ada beberapa kesalahan atau error, yaitu layar di monitor ini. Pak Arif sudah membuat yaitu bentuk seperti yang hampir sama seperti ini, dan coba kita lakukan. Ini ada bentuk merge-nya ya, gunakan merge seperti ini. Coba kita lakukan untuk seperti itu. Nah,
Coba kita lihat kalau kita belum merge seperti ini ya. Oke, ini jadi seperti ini. Juga sama. Terus bagaimana cara membuat hal seperti ini? Oke, ini menggunakan merge ya. Oke, kita langsung saja ke arah sini, kita kopikan saja daripada membawa. Suaranya kurang jelas, Pak. Oh iya. Nah. Ini bentuk apa? Bentuk penggunaan tabel ya. Oke, kita percepat di sini. Ini enggak ada suaranya. Pak Arif langsung penerapan. Ini diantaranya menggunakan merge ya, merge tabel seperti itu. Coba perhatikan kalau kita lakukan seperti ini. Boleh fungsinya sama ya, sama-sama menengahkan semua, namun yang berbeda adalah ketika tampilan seperti ini. Nah, ini kita klik di kolom A baris 1, kolom A baris 2, kolom A baris 3. Tapi kalau seperti ini akan menyeluruh. Terus bagaimana triksnya? Lakukan yaitu seperti ini saja ya. Oke, kita ambil dulu aja. Itu kita blok semuanya sampai ke area yang kita harapkan ya. Di kanan masuk format, segment, terus masuknya Suaranya nggak jelas, Pak. Center across. Iya, ini memang video nanti di sini kita akan lihat ya, menengahkan di rekaman yang kita pilihan yang kita harapkan. Sudah jadi itu antaranya. Terus yang kedua itu menggunakan filter. Coba kita lakukan blok aja, kita menggunakan filter ya. Oke, filter berbeda seperti yang tadi ya. Kalau kita klik seperti ini maka keluarnya seperti ini semua, ada filenya ya, tapi tidak satu persatu seperti ini. Berbeda hanya dengan yang sebelumnya, yaitu ada di bawah ya. Oke, tidak di atas tapi di bawah. Oke, caranya gampang ya, perhatikan baik-baik maka kalian akan bisa dalam 1 detik saja. Oke, perhatikan ini aja. Nah, oke, kita sebelum melakukan itu kita kopikan terlebih dahulu seperti ini ya. Oke, nah kita melakukan triksnya yaitu seperti ini. Kemudian kita filter langsung, ada di ribbon home, terus grupnya adalah editing, masuk ke filter ya. Sudah jadi, kemudian kita gunakan merge. Oke, ini ya bentuk cara, coba kalian lihat di situ. Jadi untuk melakukan bentuk filter dengan trik tertentu ya. Itu ya kira-kira lihat yang kita harapkan, di antaranya seperti itu. Semoga kalian bisa melakukan apa yang kalian lakukan hari ini. Oke, ini contoh untuk penggunaan format cell. Yang ini ada data validasi dan mata uang 500. Oke, coba kita lihat di sini dan 93250. Kalau sekilas memang kita harus jeli ini nolnya ada berapa, terus mata uangnya apa, itu diantaranya. Terus yang kedua nanti kita membahas tentang jumlah ini spesial ya, spesial.
Pertama kita ada lakukan batasan nominal ya, ada formasial 1 sampai ini 4. ya. Jadi kalau ada Coba 0 kita lakukan untuk formasial 5 yang tidak di keluar. sini. Nah, oke, kita klik untuk menampilkan rupiahnya. Pengaturan di formasial. Ini kita gunakan yaitu counting ya. Kita cari Kita nggak tahu counting. nih, apa itu rupiah atau Thailand, Dicari kita dulu. tahu, maka kita gunakan suatu penggunaan yaitu di format cell, terus ada number, tab number, bagian accounting kita keluarkan yang namanya simbol ya. Terus ini ada RP Indonesia, kita klik. Nah, sudah keluar ya. Di situ di antara penggunaan apa nih? mengeluarkan RP di mata uang. Yang pertama. Yang kedua, coba kita lakukan inputan. Ini ada inputan. Nah, di sini adalah untuk batasan. Ya, ini ada isian yaitu input antara 1 sampai 4. Nah, caranya bagaimana? Oke, coba kita isikan kata 9. Kan keluar seperti ini ya. Notifikasi atau peringatan di sana harus benar. Isikan antara 1 sampai 4. Terima kasih. Nah, bagaimana cara untuk mengeluarkannya? Oke, kita perhatikan Tadi langkah-langkah kadang kita untuk sebagai manusia ada namanya human ya. error ya, antara nominal berapa, dan ini bukan pembatasan ya, dibatasi kita belinya berapa banyak, 1 sampai 4, juga bisa sampai 10 lebih ya. Oke, kita percepat sedikit ya. Caranya gampang. Terus ini ada namanya, ada pilihan Oke, kita 101 ya, nanti kalau ada lakukan bentuk dari pengaturannya. Caranya gampang, yaitu kita blok, terus nanti masuk ke ribbon data, terus bagian grup menu ribbon yaitu data itu, masuk ke data validasi, klik yang namanya data validasi, terus di sini ada setting, ada pilihan allow ya, ada value. Oke, kita percepat ya. Oke, itu diantaranya ini tentang penggunaan dari Oke. Nah, di sini ada tampilan ini 5 untuk penggunaan error ya. Ini ada 12 ya, misalkan ini kita value seperti ada 0. Oke, yang kedua yaitu penggunaan digit, control desimal, panel, ya, yaitu 3 cara digit, menyeting ya, koma dan titik digit koma ya. simbol Kita ada, percepat ini saja biar ada, tidak terlalu lama di materi ini. Standar seperti ini menurut saya nggak bisa, tapi coba kita kok ini bisa. Coba kita lihat tampilannya dulu ya. Oke, ini lihat sama-sama 15 yang ini Pak Arif kasih 15 kg ya, 15 kok bisa keluar kilogramnya, kan 15 kok bisa tambah. Coba kita lihat ini kosong, tidak ada. Ini Ya, kosong kan? cuma angka 15 saja. 15 cuma 15. Tidak ada tulisan kilogram ya. 15 kilogram. Yang ini ada tulisan kilogram yang ini. Bisa. Oke, coba Pak Arif lakukan perhitungan di sini. 15 kali 5 keluar kilogramnya. Ini 5 kilogram. Yang ini bisa dikalikan, tapi tidak ada kilogramnya. Bagaimana memakan gram seketik? Oke, yang ini enggak bisa. Tapi kok ini ada. Oke, di antara itu terus coba kita lihat di settingnya. Yang pertama yaitu kita masuk klik kanan, ada format cell. Ini contoh setting, masuk terus di number ya. Oke, terus kita masukkan di custom. Ini ada di custom. Ya, nanti masuk. Ini ada ya. General tabnya. Oke, coba kita kasih spasi. Tipsnya di sini, triknya. Petik 2. Ada liter. Petik 2. Oke, habis itu kita oke. Selesai. Kita masukkan silakan 25. Oke, keluar liter langsung. Silakan diisi angkanya. Coba. Kita kalikan apakah bisa Pak? Terus dikalikan 2. Lah, keluar. Itu trik-triknya ya. Nah, nanti bisa kalian modifikasi yang ini program tahun dan lain ya. sebagainya. Coba. Oke ya. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengerti sedikit-sedikit ya? Sudah, Pak. Oke, ya, oke. Terima kasih.
Terus di sini ada bentuk model refleksi ya atau listnya, yaitu ada penerapan dan mendeskripsikan kegunaan dari clock region. Terus yang kedua ada mengaplikasikan yang terkandung dalam format cell, yaitu cara-cara untuk format dari sel tersebut. Yang ketiga menganalisa dan mengkritisi penerapan basis data. Oke, coba Pak Arif bertanya nanti pada kalian dari region tadi kira-kira sudah bisa belum atau penggunaan kontrol panel tadi? Bisa? Untuk setting koma titik koma tadi udah lihat videonya? Bisa ya? Ya, sudah. Oke. Sudah lihat, Pak. Terus di sini juga ada penggunaan format cell, yaitu memformat tabel, bentuk sel, penggabungan dan lain sebagainya. Kira-kira udah bisa ya? Insya Allah Pak. Oke, terus yang ketiga menganalisa dan mengkritisi penerapan validasi data. Di antaranya tadi kita sudah melihat dalam video bahwa cara men-setting itu ada di situ. Coba kita lihat sebentar. Pak Arif lakukan bentuk dari menggunakan Excel tadi. Coba biar kalian lebih jelas. Dan ada satu kejelasan ketika menggunakannya. Oke, ini ya. Nah, di sinilah tadi Pak Arif menggunakan. Coba kita tambah satu saja ya. Ini klik. Kita terapkan saja dulu. Ini satu. Data. Ada data validasi. Terus di setting itu ada ketikan yaitu low number. Ya, ignorekan blank. Ya, between 1 sampai 4. Ya, jadi kalau ada isian 0, 5, 6, 7 nggak akan masuk dan akan ditolak. Ada input masnya juga. Oke, yang ini kelihatan? Oke, agak lambat ya, internetnya juga. Dan oke, di sini digunakan untuk pengaturannya ya, ada 1 sampai 4. Oke, coba kalian bersama teman-teman, silahkan kalian diskusikan. Kira-kira dari tampilan itu ya terdapat filter. Kalau saya tidak salah bagaimana membuatnya tadi, bagaimana ya? Bagaimana membuat untuk penggabungan merge antar selnya? Ada yang menyimak tadi? Gimana Pak? Tolong diperjelas pertanyaannya. Coba Pak Arif buka Excel-nya dulu. Ya, misalkan Pak Arif buka untuk Excel-nya, coba ya. Oke, Excel nih. Nah, coba kita Pak Arif Cell. Ya, coba. Oke. Coba cara untuk menggabungkan antara sel ini sama ini bagaimana tadi caranya? Dari sini juga kelihatan ini? Kelihatan, Pak. Oke, ini ya. Contoh di sini ada contohnya. Nah, ini merge cell ya. Kita gabungkan. Sudah selesai. Ya. Ini contoh menggabungkan selnya. Atau coba kita lakukan seperti ini. Nah, di sini ada
satu kondisi misalkan. Nah, teksnya nih. Teksnya ini adalah melebihi dari kotak. Ketika kita mengklik wrap, maka akan seperti ini. Atau mungkin bisa lagi yang lain, ya. Coba Pak Arif perlihatkan contoh. Ini ada Selasa 19 November. Yang lain nggak kelihatan. Coba Pak Arif lakukan dengan format cell. Contoh, bisa nanti kalian lihat ada bentuknya yaitu Likeman. Coba kita klik yang namanya shrink to fit. Nah, coba kita lihat buktinya. Lah, inilah bentuk dari shrink to fit. Ya, ini juga bisa menggunakan shrink to fit. Ya, misalkan nih. Nah, shrink to fit itulah digunakan. Yang ini tanpa shrink to fit, yang ini menggunakan shrink to fit. Di situ penggunaan dan penerapannya shrink to fit. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Dari sini ada pertanyaan dari kalian? Atau mungkin Pak Ari yang bertanya nih. Pernahkah kalian memasukkan nominal angka namun tidak ada titik atau koma dalam nominal tersebut? Misalkan ada 100.000. Nolnya itu ada berapa 100.000 itu? Ada 5. Oke. Coba ketika kamu ngetikkan tanpa ada jeda atau koma titik koma, pernah nggak terbesit kalian? Apakah 1.000 itu menjadi 1 juta atau 10 juta? Itu diantaranya. Misalkan kalian masuk ke SMK Telkom menggunakan pas bangunan atau gedung, mau masukkan 100.000, ternyata keliru menjadi 1 juta karena tidak ada pemisah antar 3 digitnya. Ya? Ya, Pak, ya. Itu diantaranya. Oke. Misal, ini Pak Arif coba mengetik nih. Ada 1. Pak Arif mau mengetik tentang 1 juta. 1, 2, 3, 4, 5. Pak Arif harus menghitung dahulu. Ya. Berbeda ketika ada langsung ada 3 digitnya seperti ini. Nah, ketika di inputkan akan kita tahu, oh ini 1 juta. Gitu ya. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang kedua, ketika kita menggunakan error tadi, ya, kira-kira pernah nggak kalian memasukkan data tapi salah? Ada value 0, ada div, ada num. Pernah? Oke. Lah, kira-kira itu membuat pusing kalian apa tidak? Pusing sekali, Pak. Iya, Pak. Pernah kalian menggunakan untuk mencari di Google atau gimana? Referensi buku? Ya, Pak. Mesti carinya di Google, tapi juga kurang paham. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang teman lain, apakah kalian pernah mencoba mengutak-atik sampai ke formaselnya? Tidak pernah, Pak. Nggak pernah. Coba, ini. Belum pernah. Ini Pak Arif mencoba menggunakan custom ya. Oke, ada custom. Ini ada format bentuk general nih. Dan nanti ketika kalian menemukan hal seperti ini, bagaimana menggunakan liternya, ada ketikan seperti itu ya. Ini misalkan Pak Arif ada 25 liter. Kok bisa Pak? Di sini kan tampilannya 25 saja Pak. Kenapa ada tampilan liter di belakangnya? Itu contoh ya. Atau mungkin yang kilogram. Nih, ada kilogram. Ada general spasi petik 2, ada KG petik 2. Di sini ada 15. Padahal di sini tidak ada tulisan KG, tapi keluar KG. Coba kita perlihatkan sini. Nih. Ini tidak ada sama sekali tulisan kilogram. Ya. Tidak ada sama sekali tulisan kilogram, tetapi ketika kita masuk di sini ada tulisan kilogram. Nah, disinilah kuncinya. Kuncinya ada sini ya.
Paham? Mengerti? Paham. Ya. Oke, di situ diantaranya penggunaan dari sintaks-sintaksnya. Coba kita di sini, coba Pak Arif perlihatkan. Di sini ada perhitungan, yaitu A5 dikali B5 menghasilkannya adalah value. Ya. Kenapa ini sama dengan ini, namanya apa? Nomornya sama, tetapi secara penggunaan yang ini menggunakan titik, yang ini menggunakan koma. Karena Pak Arif sudah melakukan setting di komputer Pak Arif, yaitu penggunaan koma. Sini juga sama, ya ini juga sama. Gimana? Nih. Di sini coba lihat. Di sini ada model untuk ini. Ya, ada seperti ini. Nah, ini settingnya. Setting yang Pak Arif lakukan. Ya. Nanti ketika kalian bekerja atau menemukan hal seperti ini, atau kalian masuk ke bagian administrasi atau ke sekretaris atau bendahara, bisa kalian lakukan. Itu ya. Oke, coba dari ini semua mungkin kalian sudah mengetahui tabel 1 ini dan tabel satunya ya. Ada 2 tabel. Sudah kalian mengerti ya? Oke. Mungkin dari teman kalian pengalaman apa, atau mungkin kalian bisa diskusi dulu di sini di Google Meeting bagaimana kira-kira, atau mungkin kalian mau diskusi di Classroom ya. Pak Arif sudah membuatkan Classroom, coba Pak Arif lihatkan dulu ya. Oke, coba Pak Arif buka di Classroom. Oke, coba bentar. Oke, bentar ya. Oke, sebentar. Kelambat ini. Bentar. Oke, jendela sebentar. Nih, oke, Pak Arif share dulu. Oke, yang ini udah kelihatan belum? Sudah. Oke, di sini Pak Arif sudah memberikan beberapa tugas pada kalian. Ini ya, di antara kelompok yang bisa kalian lakukan. Nih. Oke, di sini ada beberapa kelompok. Ada kelompok 5, kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Sudah Pak Arif bagi menurut bagian. Misalkan yang di sini ada kelompok 5. Coba kita lihat siapa saja. Nih, di sini ada kelompoknya.
Nih, ada Bunga, ada Faragita, ada Laila Nurul, ada Sabrina. Ya, itu diantaranya. Terus di sini juga ada mungkin kelompok 2. Oke, coba kelompok 2. Kita lihat. Ini ya. Ini kelompok kalian. Amir Sadat, Andita Diva, Anissa, Ardian. Ya. Oke, itu diantaranya. Oh ya, satu lagi. Pak Ari minta ketika kalian sudah join, ya, nanti kalian masuk ke absensi ya. Nih, di sini ada absensinya. Nih, mohon maaf, Pak Arif agak lupa tadi mengumumkan. Ini ada absensi dan ini ada pengerjaan Excel kalian. Di sini bisa kalian lihat, ya. Di Google Classroom sudah ada semua. LKPD-nya juga ada. Modul juga ada, perangkat untuk manipulasi ini juga ada, untuk soalnya ini juga ada. Coba kita buka dulu ya, yang manipulasi pilihan ganda. Oke, coba kalian perhatikan, misalkan ini Pak Arif kasih nama Arif itu misalkan kelas G, ya. Berikutnya, di sini ada contoh soal yang nanti bisa kalian lakukan untuk pengerjaannya ya. Nah, ini diantaranya. Ya, itu diantara yang mungkin nanti bisa kamu lihat. Nanti kita Pak Arif bisa mencari apakah kalian tuh mengerti apa tidak saat kalian mengerjakan ini. Dan ini adalah untuk perhatian buat kalian. Oke, untuk di sini udah paham semua? Paham? Oke, terima kasih. Oke, dari beberapa kalian Pak Arif mau tanya nih, nanti Pak Arif bisa demonstrasi ke Pak Arif ya. Oke, sebelum lebih lanjut Pak Arif mau tanya, setelah belajar ini bagaimana perasaannya? Ada format cell, ada data validasi, belajar tentang error, tadi gimana? Adiari Zaki? Pak bisa mengetahui ini. Oke, terima kasih Farah kita. Ada Afriado Vega gimana? Jagat? Atau mungkin Muhammad Alfariza, bagaimana pendapatmu? Nah, Mas Guntur? Jati? Bila? Senang, Pak. Senang sekali setelah tahu trik dan strategi pengerjaannya. Oke, terima kasih. Dari Bella sangat membantu ya Bella ya? Ya, Pak. Oke, mungkin ada Rama Cindy. Gimana pendapat kamu? Saat pertama menggunakan terasa bingung, tetapi setelah dibahas dengan teman-teman sedikit demi sedikit bisa. Oke, terima kasih. Putri Dina bagaimana? Pertamanya bingung, tapi sekarang sudah mulai paham, Pak. Oke, terima kasih ya. Nah, itulah tips dan triknya untuk penggunaan Excel. Kita tahu bahwa ketika kita menggunakan Excel, kita nggak tahu banyak masalah bagaimana untuk mentrik-triknya. Tapi ketika kita mengetahuinya, kita bisa tahu. Oke, nanti kalian bisa presentasi lewat lewat video ya. Nanti Pak Arif dikirimi ya. Coba nanti kita buka Excel kamu masing-masing ya, yang sudah Pak Arif kirim kemarin ya. Buka, terus nanti direkam, terus kamu kirim ke Google Drive Pak Arif itu ya. Ya, Pak. Oke, pada pertemuan hari ini kita sudah melakukan banyak sekali pembahasan ya. Di antaranya seperti itu tadi ya. Terus
besok kita melakukan yaitu pada pertemuan berikutnya yaitu alamat sel ya dan nilai sel yaitu penggunaan VLOOKUP. Siapa yang pernah melakukan VLOOKUP atau membaca-baca? Belum, Pak. Oke. Pernah dengar VLOOKUP? Sudah pernah. Belum, Pak. Oke. Belum. Coba, oke, terima kasih. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, Pak Arif mengingatkan untuk tugasnya, kalian kumpulkan di Google Drive dengan bentuk video ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih para kita. Semoga kamu baik-baik saja di sana ya. Ya, Rama Cindy, Bella, terima kasih ya. Oke, terima kasih. Oke, untuk pertemuan hari ini kita tutup dengan doa. Silakan, salah satu dari kalian mau memimpin doa apa enggak? Kan ada Rama Cindy atau Bella nih. Udah lama enggak ketemu. Kita Pak kita saja. Oh, para kita. Ya oke. Dari para kita dulu ya. Oh iya Pak, baik. Untuk mengakhiri pertemuan Google Meet ini, mari kita baca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Yang penting aku niku jaga kesehatan, vitamin, ampun telat jahat ngoten insyaallah.